Boleh nggak yang tadinya di sini hologos itu ku ganti jadi hoepo tuh. Misalnya NRK n hoepo. Kai hoepo n Oke. prostonteon kai epo n Kejadian itu kai ya bang. theos. Enggak, ini Yohanes 1:1. Nah itu kan iya emang logos itu kan bang. Ah, bisa nggak kata logos aku ganti epo? Sebenarnya udah lebih bagus logos itunya udah itu. Nggak bisa atau enggak? Simple, bukan lebih bagus, enggak. Yang tadi apa yang abang ganti itu artinya maknanya apa bang? Lebih Gini, bagus, paling bagus kayak pada logos. mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Elohim dan firman itu adalah Elohim. Yunani kan NRK en hologos. Hologos di sini kan maknanya sebagai Yeshua. Kai hologos en prostonteon dan sang firman itu bersama-sama dengan Elohim. Ya kan? Kai Iya, theos en hologos dan Elohim itu adalah dan firman itu adalah Elohim gitu. Nah, iya. sekarang hologos yang diterjemahkan sebagai firman ini bisa nggak digantikanlah Epo? Logos digantikan apa? Epo. Terus Nah, coba. diganti apa namanya? Hepo. Diganti Nggak apa nggak mas perlu ke bang? ChatGPT Hepo. itu sebenarnya. Nggak perlu tanyakan ke ChatGPT sebenarnya. Hepo. Nama tulisan Hepo apa? Oh, nggak tahu. Kok tanya saya? Kan abang yang tadi nggak berargumentasi Hepo. Nah, mari ku jelaskan sama Anda. Logos ini itu adalah noun. Non Itu kan maskul, iya kata benda. non nominatif ya, kata benda. Kata kerjanya itu Berfirman. kita ya, nah, kata kerjanya itu kita lihat di Yohanes 20:15 misalnya. Kata kerjanya tuh legei. Kata bendanya logos, kata kerjanya legei. Sepakat? Mm-mm. Iya. Ah, Terus lihat kenapa? Yohanes 20:15 berkatalah Yesus kepadanya. Itu kan. Ah, berkata Mm-mm. di situ pakai kata Yunani legei. Nah, Anda kalau mengatakan kejadian satu di sana itu udah ada konsep tritung, kesalahan besar itu, serius, kesalahan besar. Nah, lihat ya, Genesis 1:1. NRK, Mm-mm. epoiesen, hoteos, ton, uranon, kaiten, gen. Nah, Anda bilang Yohanes 1:3-nya di sana ada firman kan? Iya. Di Ya sini kan terus Elohim itu berfirman menggunakan Eipen tuh, atau di Ibrani itu Amer, Amer Elohim, ntar bukan Dafar ntar saya Elohim. Sementara Yeshua itu Dafar Elohim. Mampus, kenyang kau. Hmm. Di sini pada saat Elohim itu menciptakan, dia itu bukan menggunakan kai lege hoteos, tapi kai Eipen hoteos. Eipen ini adalah kata kerja dari kata benda eipo. Ah, Berarti bisa harusnya dong. Harusnya bisa. nggak bisa, number strongnya beda. Oh, Number number strong strongnya dari beda. logos, number strong dari logos sama IPO itu beda. Number strongnya logos berapa? Nanti kita ke sana. Tunggu, tunggu. Oh Ini ya ada udah, yang nanti nanti ada. nanti nanti dibahas ya. Nanti dibahas itu. Nanya chat GPT itu Bang Alfi. Assalamualaikum Kak Cepi. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Tiara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mbak Cepi. Gimana, gimana? Di sini pada saat Elohim itu menciptakannya, pada versi Septuagintanya, dia di sini nggak menggunakan lege loh, tapi eipen. Dia nggak menggunakan logos di sini tuh. Waktu dia menciptakan terang, nggak ada lege di sini, nggak ada logos di sini. Mau apa kau? Bu yang ini Wah, dan di sini iya dia bilang berfirmanlah Allah jadilah terang. itu bahasa Indonesianya. Baik kata logos, ya, kata Iya. ipo, kata rema, itu diterjemahannya semua dipukul rata menjadi firman sama Elai memang. Nah, sekarang kita kan balik nih ke bahasa asalnya. Ya kan iya bang itu dan di ChatGPT aja mengatakan bang. ChatGPT. Gini bang, logos. GPT Tadi lagi. tadi saya tertunjukin Tuhan Anda, Tuhan Anda yang adalah sang logos, ya. Logos itu tuh memiliki kata kerja lege itu.
Nggak peduli bang. Gini ya bang. Lo kok nggak peduli? Kok gitu? Tunggu deh bang. Setelah abang kasihan amat belajar susah-susah tapi buat cari kesalahan ujung-ujungnya abang. Kok cari kesalahan? Enggak. Siapa bilangnya salah? Bang. Siapa bilang yang Benar, salah? Enggak, abang nggak tahu bang. Emang ini Bre, adalah gini. apa? Bentar Bang Mandi izin ya. Aku tuh nggak perlu memburukkan sesuatu yang udah buruk Bang gitu. Nggak keburukkan pun memang udah buruk. Iya. Aku tuh nggak perlu menghinakan sesuatu yang udah hina. Nggak kuhinakan pun memang udah hina gitu. Gitu ya. Itu logika Ya, dasarnya tuh. Lah abang apa yang mau saya tuh udah pelajarin Alkitab dan Al-Quran bang. Percaya sama saya udah tahu Alkitab Apa? tuh jauh lebih bagus. Belajar apa? Ya Terjemahan. Ya saya belajar itu tentang maknanya, penjelasannya. Oh. Dia bilang jauh lebih bagus lah Segabrul itu. Jauh Biblos. lebih bagus. Oke, kalau Anda iya, memang Pak. udah pelajari, Jauh oke. lebih bagus. Kalau Anda memang udah pelajari, kenapa pada penciptaan ya Kejadian 1:3, kenapa di sini Elohim itu nggak menggunakan Wayadaber? Kenapa Wayomer? Kenapa Elohim di sini menggunakan Amar Elohim bukan Dafar Elohim? Sementara Yahshua itu Nah, Dafar kan Elohim. kata sinonim kata bang. Mana ada Itu kan sinonim? sinonim Sejak kata kapan itu. ngarang? Enggak, abang nggak ngerti namanya Oke, sinonim jelaskan kata, saya Bang. dari Kasihan mana? amat, Bang. Oke, jelaskan sama saya dari mana samanya Amar Elohim dan Dafar Elohim itu? Dari mana samanya? Jelaskan. Sama apa Vamer Elohim. Nggak, kan Anda tadi udah bilang Anda udah mempelajari Bible gitu. Nah, jelaskan. Kenapa? Kenapa di sini Elohim nggak menggunakan Wayadaber tuh? Kenapa nggak menggunakan Dafar di sini? Kenapa dia menggunakan Amar di sini? Kenapa di Septuagintanya dia menggunakan Eipen nih? Eipen ini kata kerja dari Eipo. Kenapa dia nggak menggunakan lege di Septuaginta ini? Dari mana Anda bisa ngeklaim di Kejadian 1:3 di sini ada logos, sementara logosnya itu nggak ada muncul di sini gitu, nggak ada lege di sini tuh. Gini bang, Vamer dan Elohim itu adalah kata-kata itu sinonim kata, kan aku udah bilang, masa abang nggak ngerti? Vamer lebih banyak berkaitan dengan konteks peristiwa. Ya udah, kenapa narasi. nggak pakai kata sinonimnya? Kenapa? Kalian ngeklaim ada Yesus di Kejadian 1:3. Oh, bapak kalian lah kepala sekolah. Di sini tuh nggak lege nih. Di sini tuh Eipen. Gitu. Memang limbah-limbah Yunani nggak akan tahu. Taunya Firman. Pada mulanya Firman, bodoh amat Firman gitu kan. Ya kan? Lagian ya bang, abang percuma cari-cari kesalahan karena kan Septuaginta itu udah jadi loh sebelum Yesus lahir. Iya, bahkan Tuhanmu pun baca Tanakh itu versi Septuaginta memang turun ke kalian tuh, karena kan pengikut Kristus kan. Memang Yesus tuh baca Tanakh itu memang versi terjemahan juga. Makanya turun ke kalian bani terjemahannya tuh. Dari mana Yahshua itu membaca Tanakh versi original teks? Mana ada? Ada nggak eksistensi Tanakh itu versi original teks di abad pertama? Nggak ada kan? Nggak ada. Mana ada? Tuhanmu juga membaca terjemahan juga. Makanya aku maklumi kalian baca terjemahan tuh. Jaraknya jauh banget, V. Dari 3 sebelum Masehi ke tahunnya Yesus aja udah berapa ratus tahun itu. Enggak, makanya aku maklumi banding terjemahan gitu. Tuhan kalian pun membaca Tanakh itu versi terjemahan juga. Ya abang cuman abang nggak membaca dari oh ya bang, by the way YHWH tuh mengakui loh apa John D. Levinson seorang profesor Yahudi itu aja mengakui loh YHWH punya firman atau dafar atau memra dan roh atau ruach itu yang satu dan kekal, tak bisa dipisahkan tapi bisa dibedakan loh. Dia mengakui loh, dan itu udah dan itu mirip dengan Trinitas Kristen. Sejak kapan Judaism itu mengatakan Ehad itu satu kesatuan? Tuhan kalian itu ada bang, cari John Lee Levinson, dia tuh profesor di Harvard bang. Enggak, aku minta di mana Judaism mengatakan Ehad itu satu kesatuan tuh, unity. Di mana? Konsep kalian unity, satu kesatuan. Tuhan kalian berkomposisi. Nah, buka Zakaria 12:9 kalau nggak salah aku tuh. Kalian nggak bisa nipu-nipu lah. Posisi nggak tuh Tuhannya. Aduh bang. Udah komposisi, kompilasi, ya. Komplikasi wes. Lah, apa yang mau dibanggain pak? Kalau sekarang dari Islam, Oi. kalau Islam apa pak kelebihannya? Kita Abraham Ismail Oi. bangun Ka'bah di Mekah aja Oi. gagal dibuktikan secara Bangga historis. banyak bre. Oi. Masalahnya. Apa jelasin Pi? Woi,
Jelasin Pi, Zakaria 14:9. Yehyeh Adonai Ehad Yusemo Ehad. Ehad muncul 2 kali. Satu-satunya. Tuh. Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Kalian sejak kapan kalian mempunyai konsep Ehad ini satu kesatuan tuh? Itu diakui sama satu Yudaisme. Aku Bang. nggak peduli. Profesor Sekarang Kenzo Ehad kan. ini satu-satunya. Kenapa kalian maknai sebagai satu kesatuan tuh? Berkomposisi. Ya kan esa itu kan kata-kata apa ya, kata sifat. Sifat itu kan menjelaskan kata benda. Allah, firman dan roh itu kan kata benda. Ya Jadi Allah Tuhan. punya firman dan roh yang satu kesatuan, tidak bisa terpisahkan, hanya bisa dibedakan. Itu Yalah suka-suka lah bapak kau kepala sekolah.